Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Bu Diana di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada langkah baiknya kita untuk berdoa dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anakku, di dalam pertemuan kita pertama kemarin, di minggu pertama kita sudah saling berkenalan, walaupun tidak dengan bertatap muka langsung. Di minggu ini atau di minggu kedua, Ibu Diana akan membahas dan memberikan materi mengenai pengertian sejarah di semester 1 bab 1. Ibu harapkan kalian menyimak ini dengan baik. Apa-apa yang perlu kalian catat, silakan kalian catat di dalam buku catatan sejarah. Terima kasih. Baiklah anak-anak, di dalam pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas bab 1, yaitu pengertian dari sejarah. Di dalam pengertian itu tercantum kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kemudian ada 6 indikator di dalam pengertian sejarah. Kita langsung masuk ke dalam bab 1, yaitu konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah di poin A. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Di dalam bahasa Melayu, syajarotun berubah menjadi syajarah. Di dalam bahasa Indonesia menyebutnya dengan kata sejarah, silsilah atau keturunan. Kamus Bahasa Indonesia memberi definisi sejarah. Yang pertama yaitu asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, dan tambuh. Kemudian yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history, di dalam bahasa Yunani disebut dengan history, mempunyai arti yang sama yaitu informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyatakan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan memuat keterkaitan dalam antar peristiwa. Sejarah dalam bahasa Belanda disebut dengan geschiedenis, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herodotus 484-425 Masehi mengatakan bahwa seorang filsuf dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani yang disebut juga sebagai bapak sejarah. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, atau peradaban. Patrick Garnier, menurut beliau, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Menurut Ibnu Khaldun 1332-1406 Masehi, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Menurut R.G. Collingwood 1889-1943, sejarah adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Menurut Sartono Kartodirjo 1921-2007, sejarah secara objektif suatu konstruksi bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita, kisah, merupakan suatu kesatuan dari rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan. Menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri.
ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan tertentu, peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Menurut Muhammad Yamin 1903-1962, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kita lanjut ke poin B, konsep manusia, ruang, dan waktu. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting. Yang pertama adalah manusia, pelaku dari semua peristiwa, mempunyai peranan dalam menentukan setiap peristiwa, sehingga tiap kajian dari suatu peristiwa selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarah manusia. Sejarah tidak akan terjadi jika tidak ada manusia. Yang kedua yaitu ruang. Tempat terjadinya peristiwa yang akan memberikan gambaran yang jelas bahwa peristiwa itu ada dan nyata. Kemudian yang ketiga dan waktu adalah menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. 2. Kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Kita masuk ke poin C, cara berpikir kronologis dalam sejarah. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti uraian atau ilmu. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme, yaitu penempatan peristiwa, latar belakang, setting, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kita lanjut ke poin D, cara berpikir diachronik dalam sejarah. Secara etimologis, kata diachronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia berarti melintas atau melampaui atau dilalui. Kronos berarti waktu atau jadi. Diachronik adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Contohnya, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Kemudian perang di Ponorogo berlangsung antara tahun 1825 sampai dengan 1830. Sejarah juga mengenal istilah periodisasi, yaitu pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Contoh periodisasi berdasarkan perkembangan kebudayaan. Yang pertama yaitu zaman praaksara, zaman yang dibuat oleh sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Kedua, zaman aksara atau zaman sejarah, zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Contoh periodisasi berdasarkan sistem mata pencarian. Masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, masa bercocok tanam tingkat tinggi, dan masa perundagian. Contoh periodisasi berdasarkan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga Islam. Dinasti Wangsa Sanjaya 732 sampai 850 Masehi. Dinasti Sailendra 750 sampai 900 Masehi. Dinasti Isyana 900 sampai 1222 Masehi.
Dinasti Girindra 1222 sampai 1478 Masehi. Dinasti Demak 1521 sampai 1568 Masehi. Dinasti Pajang 1568 sampai 1600 Masehi. Dinasti Mataram 1600 sampai 1775 Masehi. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah, sehingga memudahkan untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Hal yang terkait dengan periodisasi adalah perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode selanjutnya. Contoh lain periodisasi sejarah yaitu masa praaksara, masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, masa kekuasaan kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang dan masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Berkaitan dengan waktu dalam sejarah, kita juga mengenal istilah kronik, yaitu catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kronik berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh musafir atau pendeta dan pujangga pada masa lalu. Kita lanjut ke poin E. Cara berpikir sinkronik dalam sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin dengan dan kronos waktu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sinkronik sendiri mempunyai 7 ciri-ciri. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. 6. Kajiannya sistematis. 7. Sifat kajian mendalam. Contoh dari sinkronisasi. Seorang sejarawan hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah perekonomian secara mendalam dan terstruktur. Kita lanjut ke poin F, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Pengertian perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah ilmu sejarah tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, namun berupa pengulangan, kesinambungan, serta perubahan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Itu saja materi yang hari ini kita bahas mengenai pengertian sejarah. Demikian pembahasan Ibu hari ini mengenai pengertian sejarah. Ibu berharap ilmu yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan dapat bermanfaat. Untuk tugas, kalian silakan mencatat di dalam buku tulis hal-hal yang sudah kalian dengarkan di dalam video pembelajaran Ibu tadi. Tetap sehat dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.